Video ini saya buat murni dengan niat yang baik dan tulus, agar kita dapat saling berbagi. Secara pribadi, saya memohon maaf, jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Bukan berarti dengan video ini, saya merasa lebih tahu atau lebih berilmu, tetapi hanya menceritakan sesuatu yang selama ini saya rasa ada kejanggalan, sehingga membangkitkan rasa ingin ikut ambil bagian dalam kisah Saranjana ini. Sehingga mudah-mudahan dari kisah ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Sebelum membahas lebih jauh tentang kota gaib Saranjana dan penduduknya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengenal tentang: pertama, apa itu Saranjana? Kedua, dari mana asalnya Saranjana dan latar belakang nama Saranjana? Ketiga, apa hubungan antara Saranjana dan Kota Baru? Keempat, di mana tepatnya kota Saranjana berada? Kelima, siapa penghuni kota Saranjana? Keenam, benarkah Saranjana adalah kota yang modern? Ketujuh, siapa itu makhluk gaib dan siapa itu jin? Namun, sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa kalian subscribe, like dan share ke teman-teman kalian supaya tahu informasi ini. Yuk kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Mengapa kita harus tahu tentang hal tersebut? Tujuannya tidak lain adalah agar tidak lagi terjadi asal ngomong. Sekali lagi, jangan asal ngomong tentang Saranjana, juga apabila mendengar atau menonton sesuatu yang berkaitan dengan hal gaib. Tidak lagi ditelan mentah-mentah, cerita halu, yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah terlebih lagi secara agama. Dan agar kita dapat lebih mengetahui dan memahami tentang makhluk gaib dan jin itu seperti apa. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, apa itu Saranjana? Saranjana ditujukan untuk menyebut sebuah kota gaib, yang lokasinya berada di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, atau bisa juga dibilang Kota Baru adalah salah satu pulau di ujung Pulau Kalimantan. Kota gaib itu sendiri banyak menyimpan misteri, yang selama ini tidak pernah terpecahkan. Meski banyak penjelajah yang mencoba mencari tahu di mana akurat posisi kotanya, mungkin juga bertanya-tanya siapa yang mendiami kota tersebut, mungkin juga ingin mencari tahu seberapa modern dan canggih kehidupan di sana. Sementara kita mungkin sadar, jika sesuatu yang sudah dinyatakan sebagai hal yang gaib, maka tidak akan mungkin dilihat dengan mata kepala biasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, hanya orang-orang yang terpilih, orang yang diberi kelebihan, orang yang memiliki ilmu tentang hal-hal gaib yang dapat melihat dan mengetahui apa isi dan penghuni di dalam kota Saranjana tersebut. Artinya orang-orang awam seperti kita akan sangat mustahil untuk bisa tahu bagaimana kota Saranjana yang sebenarnya. Terlebih lagi untuk orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin melihat, rasa ingin masuk ke dalam kotanya, saya hanya bisa sampaikan buang aja rasa itu. Apapun usaha kalian, jawabnya mustahil. Dan untuk mereka memiliki rasa lebih bisa, merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, merasa lebih berani. Maka menurut para ulama, orang itu adalah, sebab kita tahu, iblis dikeluarkan dari surga alasannya hanya karena dia merasa lebih. Mohon maaf sebelumnya, itu hanya untuk orang-orang yang memiliki rasa lebih. Jika Anda tidak merasa begitu, maka tak perlu tersinggung. Yang kedua, dari mana asalnya Saranjana dan latar belakang nama Saranjana? Apakah di antara kalian yang sering nonton channel YouTube, atau yang suka petualang, ada yang tahu di mana tepatnya kota Saranjana? Apakah Kota Baru adalah wilayah Saranjana? Atau Saranjana adalah wilayah Kota Baru? Terus, Anda yakin jika gunung kecil di desa Oka-Oka adalah kota Saranjana? Juga ada gua, yang katanya pintu masuk ke kota Saranjana. Anda sudah yakin? Silahkan komen di kolom komentar. Pada tahun 1845,
Seorang naturalis atau orang yang mengadakan penyelidikan khusus mengenai binatang dan tumbuhan keturunan Jerman, Solomon Muller, mencantumkan nama Tanjung Saranjana di dalam peta buatannya. Petanya berjudul Kaart van de kust en binnenlanden van Banjarmasin behorende tot de reizen in het zuidelijke gedeelte van Borneo. Yang artinya peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Peta tersebut diterbitkan secara resmi oleh Verhandelingenierie van het Bataviaans Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. dalam lembaga yang disebut Reizen en onderzoekingen in den Indische archipel. Lembaga Penerbitan Peta Nusantara. Dalam petanya tersebut, Muller menuliskan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana yang dituliskan dengan T. Saranjana. Lebih tepatnya Saranjana diperlihatkan berada di sebelah selatan pulau laut yang berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Nah, kira-kira, siapa ya yang memberi nama Saranjana itu? Paling tidak Solomon Muller sudah melakukan komunikasi dengan penduduk setempat, menanyakan nama Tanjung tersebut. Jika hal itu terjadi di tahun 1845, bagaimana dengan tulisan di nisan kuburan yang juga berada di Kabupaten Kota Baru, tertera tahun beliau meninggal pada tahun 1316 ini? Jelas dia lebih dulu ada di Pulau Kota Baru jauh sebelum kedatangan Solomon Muller, kurang lebih 500 tahun. Nah, terus siapa yang memberi nama, sehingga menjadi memiliki nama kota Saranjana? Penjelasan siapa yang memberi nama Tanjung tersebut rasanya sangat sulit untuk dijawab. Mungkin dan barangkali daerah tersebut diberi nama sesuai dengan kondisi penduduk saat itu, atau dari komunikasi antara manusia dengan makhluk gaib zaman dulu. Karena, secara pasti tidak ada keterangan yang berkaitan dengan asal-usul nama Saranjana. Ada yang berpendapat bahwa, kota Saranjana dulunya memang pernah ada. Namun sekarang sudah menghilang secara misterius. Ini cerita, berdasarkan, fakta, atau hasil, rekayasa sejarah. Jika dia berkata Tanjung Saranjana dari dulu sudah ada, itu fakta. Ada-ada aja, nih orang. Jelas-jelas tertulis, Tanjung Saranjana, kok malah diceritakan, kota Saranjana. Mari kita bahas lagi tentang arti nama Saranjana. Dari salah satu majalah online, saya dapatkan bahwa Saranjana itu berasal dari bahasa suku Mandar. Artinya sarang elang. Saran, itu artinya sarang. Dan jana itu artinya elang. Saya tidak bisa sebutkan siapa nama orang yang berkata demikian. Apakah itu benar? Berbeda dengan apa yang saya dengar. Bahwa saran itu berarti sarang, dan jana itu memiliki arti jin. Jadi jika disimpulkan, Saranjana memiliki arti sebagai sarang jin. Yang mana yang benar? Sarang elang? Atau sarang jin? Yang ketiga, apa hubungan antara Saranjana dan Kota Baru? Kota Saranjana, secara administratif tidak ada di dunia nyata, hanya saja menurut ceritanya, kota tersebut berada di wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun sesungguhnya kota itu tak pernah ditemukan dalam peta. Menurut kepercayaan masyarakat lokal, kota gaib itu hanya bisa didatangi oleh orang yang memiliki hati yang bersih, pintar dan paham dengan ilmu hikmah atau gaib. Ada legenda yang menceritakan tentang seorang raja Pakurindang yang memiliki 2 putra. Antara lain, Sambu Batung yang nantinya menjadi Gunung Sebatung dan Samburanjana yang konon nama Samburanjana itulah yang dijadikan sebagai nama kota Saranjana. Waduh, kalau diteruskan bisa sangat berbahaya, kemungkinan terkecil, saya bisa pingsan karena tertawa dengan keterangan tersebut, ada-ada aja. Meski tak ada dalam peta, tetapi sebagian dari kami masyarakat Kota Baru, mempercayai dan meyakini bahwa kota tersebut memang benar-benar ada. Kota Saranjana diyakini terletak di bagian selatan pulau, sebagai sebuah kota yang tak kasat mata, tepatnya di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sejak dulu, masyarakat setempat percaya bahwa bagian wilayah yang berupa perbukitan dan tak berpenghuni tersebut menjadi lokasi dari kota gaib Saranjana yang dihuni oleh bangsa jin. Banyak kejadian demi kejadian mistis yang sering terjadi, seperti pada tahun 1895 ada kejadian orang hilang tiba-tiba saat menimba air di sumur di Desa Baharu Utara saat maghrib.
Ini masih wilayah perkotaan di daerah Kota Baru sekarang. Setelah dilakukan pencarian hingga ke dalam sumur tetap tidak ditemukan dan tak meninggalkan bekas hingga sekarang. Kemudian pada tahun 1995, orang yang hilang dalam hutan saat berburu kancil di daerah sekitar Sungai Pinang. Wilayah ini sudah mulai dekat dengan Gunung Saranjana, yang beberapa hari kemudian setelah diadakan pemanggilan, akhirnya ditemukan di atas pohon kayu besar dengan posisi ketinggian sekitar 15 hingga 20 meter dari tanah. Pada saat ditanya, apa yang sedang dia lakukan di atas sana? Dengan wajah bingung dia berkata, saya sedang menonton orang yang sedang asik bekerja membangun gedung. Di tahun 1998 juga ada seorang supir truk yang membawa minuman kaleng untuk diantar ke Kota Baru. Harusnya dari Tanjung Serdang dia belok ke kiri untuk menuju wilayah Kota Baru, tapi dia malah belok ke kanan ke arah Tanjung Seloka. Saat ditanya sama pembantunya, dia menjawab mau ke Kota Baru. Entah tahun berapa, saya lupa. Ada juga kisah seorang kakek beli motor di dealer motor di Kota Baru. Dia beli motor bukan satu, tapi beberapa buah motor. Yang katanya, jika barang sudah siap silahkan diantar ke Saranjana, begitu dia menyebut kota Saranjana. Pernah juga seorang pembawa speedboat yang melihat ada satu langkah kaki yang kaki kiri berada di wilayah Saranjana, kaki kanan hampir menyentuh daerah Pagatan, dan saat itu ditegur oleh salah satu penumpang speed. Seketika speed yang sedang melaju langsung terhenti tanpa sebab di tengah lautan. Saat ini yang mengemudikan speed itu masih hidup. Dan masih banyak cerita dan kejadian mistis yang terjadi di daerah kami di wilayah Kota Baru. Kejadian-kejadian tersebut terjadi kurang lebih di bawah tahun 1999. Terhitung sejak awalnya wilayah Tanjung Serdang atau pelabuhan feri penyeberangan Batu Licin Kota Baru mulai diresmikan. Oke, kita lanjutkan kisahnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka jangan lupa klik subscribe, like dan juga share. Agar channel dapat terus berkembang dan memberikan sajian yang bermanfaat. Dan jika ada yang ingin koreksi atau mengasih tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya.